Oke teman-teman, kita kembali lagi di belajar ngisi suruh ya atau data. Oke, kalian pasti tentunya udah dapat kertas ini kan dari perusahaan. Oke, ini namanya Nenmatsu Jose. Oke, apa ya, pajak tahunan, ngisi data pajak tahunan. Oke, dikasih kertas ini kita itu disuruh ngisi informasi diri sendiri, data diri sendiri. Oke, sebelum mengisi ini kita siapkan dulu nih apa ya, slip gaji di bulan 10. Udah bulan 10 aja siapin ya slip gaji bulan 10. Terus kalau kalian baru pindahan dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang sekarang, kalian juga perlu yang namanya ini loh. Kalau kalian di perusahaan sekarang baru masuk, misalnya 6 bulan baru masuk nih ya, dari yang dalam setahun ini kan perusahaan sebelumnya pasti bekerja di perusahaan sebelumnya kan. Nah, kalian harus ada ini dari perusahaan sebelumnya. Oke, itu poin pertama dalam pengisian Nenmatsu Jose. Oke, terus kita isi yang pertama dulu nih. Pokoknya ada 3 lembar ya, 3 lembar, 1 2 3. Oke, 3 lembar. Oke, kita ngisi yang pertama dulu nih, ngisi Kyosotoku, atau ya bisa dibilang lah kita itu bekerja terus, walaupun misalnya kita ngirim ke Indonesia gitu kan, keluarga kita ditulis di sini ya. Yang pertama kita isi data dulu ya, isi data kita dulu di sini tertulis ya. Oke, di sini nama perusahaan. Mungkin yang belum ditulis perusahaannya boleh tulis perusahaan tempat kalian kerja sekarang, tapi kalau saya ini udah ditulisin ya. Oke, yang kedua kita ngisi data diri kita. Oke, nama kita, terus Kojing Banggo, terus alamat di sini. Terus ada lagi nih, tulis lagi nama kita, keberhubungan kita sendiri yang nulis atau yang apa ya, yang melakukan inilah gitu kan. Kita tulis honin aja, honin itu diri sendiri ya. Terus jangan lupa di sini juga Haigusa no Umu. Oke, Haigusa no Umu, kalian menikah atau belum ya. Kalau sudah menikah ya tulis ada atau ari ya. Kalau belum, misalkan masih single lah ya, boleh tulis nasi atau nai. Oke, poin ketiga. Oke, kalian di sini transfer ke Indonesia misalkan atas nama siapa, istri atau orang tua. Misalkan kalau saya kan tadi udah menikah nih, pasti ke istri ya. Tulis di bagian A. Oke, bagian A, kelihatan nggak ke bagian A. Terus yang kedua, misalkan kalian masih magang atau ya walaupun Tokutegino tapi kalian ngirim nih ke Indonesia, atas siapa, atau ibu kah, atau ayah atau adik atau siapalah ya yang kalian kirimin ke Indonesia. Oke, terus di sini tulis nama atau lahirnya, hubungan kalian nih, hubungan kalian misalkan di sini tulis ya nama, terus hubungan kalian di sini apa, atau ayah, ibu, atau pakai kanji ya. Oke, di sini tanggal lahir yang kalian tulis, atau siapa ayah kalian, tanggal lahirnya lengkap ya, tahun, bulan, tanggal lahir. Oke, nah misalkan kalau yang menikah terus punya anak, jangan lupa untuk daftarkan atau isi anak kalian di sini. Oke, di bagian terakhir ya, bagian terakhir nomor 1 nih ada. Oke, berhubung saya punya udah lahir gitu, anak saya udah lahir maksudnya ya, baru 1 ya, perempuan, anaknya ditulis namanya siapa, terus di sini apa hubungannya, Musume kah, Musuko. Oke, tanggal lahir, alamat ya. Oke, itu yang pertama. Terus lembar kedua selanjutnya. Oke, ini perlu apa ya, tadi saya bilang slip gaji kalian di bulan 10 ini perlu banget ini slip gaji kalian di bulan 10. Karena kenapa? Oke, di sini kita itu hitung-hitungan ya, kalau ini ya disuruh apa ini apa ya, gaji kalian selama setahun
selama rentang enggak setahun lah ya, 10 bulan lah mungkin ya. 10 bulan dari bulan 1 nyampe bulan 10. Soalnya kenapa nyampe bulan 10? Karena ini keluarnya di bulan 10. Oke. Pokoknya slip gaji terakhir kalian di bulan 10 itu harus kalian pegang ya. Oke. Jangan dibuang ya. Oke. Di sini tercantum ya apa QYO atau pembayaran gaji. Oke. Di slip gaji pastinya di slip gaji manapun ya pasti tertulis di sini nih ada Shikyū Gaku. Oke, Shikyū Gaku itu pembayaran selama 10 bulan. Oke, 10 bulan. Terus di sini apa? Sakai Hoken Ryo. Sakai Hoken Ryo pun ini dalam jangka bulan dari bulan 1 sampai bulan 10. Oke, tertulis di sini. Terus ini pajak ya, pajak yang pasti kalian tiap bulan itu dapat gaji lalu ada potongan pajak gitu kan ya. Oke, di sini tertulis pokoknya pajak selama 10 bulan terakhir ini. Oke. Nah, lalu masukkanlah ke bagian sini. Oke. Ini itu bagian paling ribet buat saya. Nggak ribet sih sebenarnya kalau ada ini loh, kalau ada slip gaji. Oke, kita langsung saja isi gaji selama setahun. Ini ditulis di sini, pasti tertulis di slip gaji kan. Nah, terus di sini ada nih namanya sotoku pajak kalian selama 10 bulan. Di slip gaji juga udah tertulis loh. Kalian tulis di sini, oke. Nah, ini di bagian nomor 1. Di bagian nomor 2 ini di luar selain gaji. Tataiba contohnya kalian dapat bonus ya. Nah, kalau dapat bonus pastikan itu dikasih slip. Nah, diusahain itu slipnya jangan dibuang, oke? Jangan dibuang karena itu perlu loh untuk pengisian pajak. Walaupun ntar ada yang salah, mungkin kalian lupa tuh atau apa, itu boleh minta ke perusahaan kalian lagi gitu untuk minta slip bonus atau apalah gitu ya kalau hilang gitu. Ini perlu banget ya, pokoknya slip gaji atau slip bonus itu usahain jangan dibuang, oke? Nah, di sini yang nomor 2 itu pokoknya selain gaji ya, selain gaji atau tunjangan apalah gitu dapat dari perusahaan kayak tunjangan dari pemerintah, boleh itu ditaruh di sini, oke? Ini bonus lah kayak bonus. Oke. Tadi pajak sama pendapatan kalian di sini ini sama ya. Misalkan bukan berarti semua bonus kalian enggak ditulis di sini, enggak. Itu dari bonus kan berarti selalu ada potongan kan buat pajak. Nah, itu potongannya aja di sini tulis, oke? Nah, kalau nggak ada ya udah tulis zero aja, kosong aja. Terus dijumlahin ya di sini, jumlahin. Oke, jumlahnya mungkin ini karena contoh ini saya kurang ya soalnya baru 6 bulan kerja gitu. Misalkan di sininya ada saya baru 1 mang loh pajaknya gitu kan. Oke, di sini ada tertera nih. Jika lebih dari misalkan ada yang 132 mang ke bawah, berarti saya termasuknya udah 132 mang ke bawah. Oke, di sini di checklist, oke. Nah, misalkan kalian udah lebih dari 300 yang apalagi yang netep gitu ya, kerjaan netep di situ terus nggak pindah-pindah gitu kan, udah terus lama lagi. Oke, kalian pasti di sini ada yang nilai nominalnya pasti ada yang tepat lah gitu kan. Ada yang tepat walaupun misalkan di sini nominalnya 300 mang, kita udah per tahun tuh udah 300 mang. Di sini ada loh 300 mang sampai 400 mang. Oke. Atau 200 mang, mungkin 200 mang masuknya ke yang sini. Checklist aja pokoknya di mana yang nominalnya mendekati. Oke. Checklist aja terus di sini. Nah, di sini itu apa ya? Kiso Hojoku. Oke, Kiso Hojoku itu antara apa ya ini tuh? Pokoknya apa yang mungkin keringanan buat bayar pajak kayak gitu ya. Oke. Di sini kalau aku di sini tulisnya A aja deh, walaupun belum nyampe segini gitu di angka 95 ya udah termasuk aku ini udah di bawah 132 mang ya, berarti termasuknya 95 mang, oke. Pokoknya kalian ngikutin aja alurnya ini, oke. Misalkan kalau B ada di sekitaran 900 mang gaji kalian per tahun ya, berarti 58 mang ditulis di sini, oke. 336 mang berarti 88 mang, oke. Berhubungan saya baru gitu kan, belum lama ya udah 130 mang 95. Untuk ini saya juga belum paham nih hitung-hitungannya, nggak tahu nih, oke.
Oke, pokoknya tertulis di sini ya. Oke, gitu saja. Untuk lebih jelasnya mungkin orang Kaisa lebih tahu. Oke. Nah, dan pokoknya jangan lupa juga ya tulis data di kalian. Oke. Oke, mungkin itu ya. Yang kertas ketiga. Kertas ketiga nih, ada lagi, ini itu pembayaran. Kayak kalau kalian mungkin kita sebagai Gaikokujin ya, bukan Nihonjin kan. Kita Gaikokujin itu cuman bayar Sakai Hoken Ryo namanya ya. Kayak Hoken Nenking atau Kenko Hoken, terus apalagi Koyo Hoken. Kalau di aku sih ada 3 macam pokoknya ya. Oke. Ini nggak usah diisi, ini nggak usah diisi. Mungkin ini kebanyakan orang Jepang pasti ada sih kalau orang Jepang. Kalau kita sebagai Gakokujin, pastikan di slip gaji itu udah tertulis namanya Sakai Hoken Ryo. Oke, Sakai Hoken Ryo itu mencakup apa ya? Kayak bisa kalian dilihat lah ya. Kenko Hoken, oke. Terus apalagi Kosei Nenking, terus Koyo Hoken, oke. Kayak gitu ya. Oke, ini dikalkulasikan selama 10 bulan. 10 bulan itu kalian berapa totalnya gitu kan. Itu ada juga di slip gaji semuanya ya. Pokoknya intinya jangan dibuang slip gaji bulan 10 ini. Perlu untuk mendata atau mengisi Nenmatsu Jose. Oke. Beruntung kalian yang semua diurusi sama Kaisa. Tapi kalau yang kita nih disuruh ngisi sendiri, ya itu dia ya. Makanya ini perlu loh, perlu banget ya, jangan sampai dibuang. Oke. Nah, kita untuk di bagian ini, untuk di bagian Koyo Sotoku no Hoken Ryo wa kita cukup ngisi di sini aja. Yang ada di slip gaji loh. Yang kalau yang nggak ada di slip gaji nggak usah gitu. Yang ada di slip gaji gua, kalau aku sih tertulisnya Sakai Hoken Ryo. Oke, Sakai Hoken Ryo. Kita makanya Sakai Hoken Ryo 3 tadi ya. Kenko Hoken, terus Kosenenking, sama Koyo Hoken. Oke. Dikalkulasikan berapa ya? Selama 10 bulan ini. Oke. Ditulislah kalkulasinya di sini. Oke, jumlahnya ya. Oke, kalian cukup ngisi ini aja. Kalau kita sebagai Gaikokujin, mungkin Gaikokujin pun kalau kalian ngikutnya apa Seme Hoken ya boleh ditulis. Di sini apa aja yang apa ya? Bentuknya nggak usah ditulis, soalnya itu udah otomatis perusahaan yang motong kan. Ya udah nggak usah, terus kita nominalnya aja 100 berapa gitu di sini ya. Oke. Makanya gaji bulan 10 itu slipnya jangan dibuang. Oke, perlu banget ya. Apakah nyampe di sini paham? Kalau tidak paham, boleh kalian tanya di komen atau tanya langsung di DM atau tanya saya. Oke? Semoga bermanfaat.